Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di sini dengan saya Santana Elektronik ya. Kita kembali dalam membahas servisan dan servisan. Tidak lain tidak bukan dari perbaikan elektronik khususnya Polytron ya. Untuk merek-merek lain kawan-kawan bisa bertanya melalui kolom komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin semampu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Oke, untuk yang mau bergabung juga bisa ikuti grup WhatsApp ya, belajar elektronik. Di kolom komentar itu sudah saya sematkan linknya, bisa diklik dan langsung bergabung ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perbaikan speaker aktif Polytron XBR, yang mana produk ini sangat banyak sekali di pasaran dan kawan-kawan banyak sekali terkendala dalam perbaikan ini ya. Lalu bagaimana cara perbaikannya yang benar dan simpel, dapat mudah dipahami, juga mudah dikerjakan dan bisa menghasilkan cuan untuk kita semua ya. Oke, baiklah, yang bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang elektronik, jangan lupa sebelum kerja siapkan dulu kopinya, rokok beserta soldernya dicolokkan terlebih dahulu supaya panas. Kemudian siapkan alat yang mau diperbaiki, seperti yang ada di depan saya sekarang ini, sebuah mesin speaker aktif Polytron XBR ya. Jangan lupa disiapkan komponen pengganti dan multitester yang perlu Anda gunakan. Pastikan multinya berfungsi dengan baik, karena kita melakukan pekerjaan servis ini bergantung besar pada multitester ya. Karena untuk mengukur tegangan, untuk mengukur komponen itu dibutuhkan hasil yang akurat. Jika multi tidak maksimal, maka hasil kerja juga tidak akan maksimal. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah bekerja dengan santai, teliti dan telaten, sehingga hasilnya dapat memuaskan dan bisa mendapatkan gajian. Oke, baiklah, tidak bertele-tele, langsung saja pada intinya. Seperti biasa, kita di sini bukan channel 0 rupiah ya, bukan untuk berbagi tentang perbaikan penggantian dengan 0 rupiah, tapi semua itu tetap butuh biaya ya. Jadi di sini kita akan melakukan perbaikan speaker aktif Polytron, dan saya di sini akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan untuk kita semua yang mana masih dalam belajar, yang katanya masih pemula, yang katanya sudah ahli, yang katanya sudah senior. Katanya, saya pun tidak tahu aslinya, tapi baiklah, ini dia sebuah mesin speaker aktif Polytron ini mengalami kerusakan ya. Ada beberapa pertanyaan dan di sini kan saya jawab dengan rangkuman sebuah cuplikan dalam video ini. Semoga semua pertanyaan dapat terjawab ya. Ada pertanyaan, speaker aktif Polytron lampunya berkedip-kedip, speaker aktif Polytron mati total, speaker aktif Polytron hidup tidak keluar suara, speaker aktif Polytron berdengung, speaker aktif Polytron membisu ya. Beragam macam pertanyaan yang di sini akan saya jawab. Semua pertanyaan tersebut ya dapat diikuti video ini, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Karena kalau menonton separuh-separuh itu tidak akan mendapatkan penjelasan yang lengkap, sehingga nanti akan menimbulkan kesalahpahaman dan mengakibatkan gagalnya dalam pengerjaan. Apa yang harus dilakukan dari semua kasus kerusakan yang terjadi di mesin Polytron ini, mesin speaker aktif XBR? Apapun kasusnya, apapun kerusakannya, seperti apapun rusaknya, yang perlu dilakukan adalah membongkar mesinnya seperti ini ya. Dibongkar dulu. Setelah seperti ini ya,
Yang pertama sekali kita harus melakukan pengukuran tegangan ya. Untuk para teknisi itu harus memahami terlebih dahulu tegangan ya. Sistem kerja speaker aktif Polytron berbeda dengan speaker aktif lainnya. Dia itu aneh dan unik sendiri bagi saya ya, atau mungkin bagi kawan-kawan juga seperti itu. Jadi cara pengerjaannya seperti apa? Yang pertama, pastikan dulu tegangan masuk di bagian primernya ya. Di sini ada elko 450 volt di sini. 450 volt 220 UF ya. Pastikan di sini ada tegangan di plusnya ini. Pastikan ada tegangan lebih kurang sekitar 300 volt. Kalau sudah ada, baru pastikan tegangan keluar dari trafo switching ini. Ini trafo switching. Ya, pastikan tegangan keluar. Di mana kita mengukurnya? Di sini ada 2 buah elko dengan nilai 50 volt 2200. Jika kawan-kawan menemukan 35 volt 2200 ataupun 50 volt 4700, itu tidak perlu dipermasalahkan ya. Berapapun yang dipasang di situ itulah nilai aslinya ya, kecuali kalau sudah bekas servisan dan bekas diganti. Tapi itu tidak penting. Yang penting di sini adalah mengukur tegangan CT-nya ya. Sistem tegangannya ini menggunakan CT. CT itu ada 2 tegangan. Kalau non CT itu 1 tegangan. Misalnya ground 12 volt, itu non CT 1 tegangan ya, ground dan plus 12 volt. Tapi kalau di sini dia menggunakan tegangan CT. Yang umum diketahui tegangan CT itu ada tegangan min dan ada tegangan plus. Berapa tegangan minnya, berapa tegangan plusnya. Nah, di sini pokok permasalahannya yang paling sering terjadi. Untuk tegangan min itu biasanya keluarnya itu sebentar. Ini plus ya. Ini tegangan min biasanya keluar sekitar 27 sampai 28 volt ya. 25, 26, 27, 28, 29 volt. Itu tidak masalah, tidak perlu dimasalahkan ya. Artinya itu tegangan normal. Tapi kalau sudah jauh meleset dari itu, kemungkinan ada masalah di bagian umpan baliknya, kontrol umpan baliknya, autocoupler di sini ya. Maka untuk menganalisa kerusakan apakah terjadi di bagian power amplinya atau di bagian power supply-nya ya. Untuk menganalisanya, langkah yang pertama harus kita lakukan, ada di sini 2 buah kawat jumperan ya. Ini satu, ini satu. Kawat jumperan ini adalah untuk tegangan ke bagian power amplinya. Maka untuk memastikan tegangan ini normal apa tidak, lepaskan dulu kawat jumperan ini untuk ke power amplinya ini. Setelah kita lepas, baru kita ukur tegangan CT-nya. Tegangan min biasanya sekitar 27-28 volt. Tegangan plus itu dia sekitar 35 sampai 37 volt. Pertanyaannya, kenapa tegangan CT di sini tidak seimbang? Nah, kebanyakan kawan-kawan teknisi gagal dalam perbaikan akibat karena tegangan ini ya. Kalau kita ukur di trafo speaker aktif yang lain, itu tegangan CT pasti seimbang. Misalnya 18 volt.
minnya, maka plusnya juga akan 18 volt. Kemudian kalau dia 24 volt minnya, maka tegangan plusnya juga akan 24 volt. Tetapi berbeda dengan speaker aktif polytron. Speaker aktif polytron, tegangan minnya itu dengan tegangan plusnya itu berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena memang seperti itu yang diciptakan dari pabriknya, ya. Ini banyak terjadi kesalahan akibat kawan-kawan yang kurang memahami sehingga mengira tegangan ini bermasalah, lalu dibongkar-bongkarlah di bagian sini, dicek komponen, memakan waktu, menghabiskan solder, menghabiskan timah, menghabiskan PLN, ya. Jadi ini gak perlu dipermasalahkan. Tegangan min 28 volt misalnya, tegangan plus 35 atau 37 volt, itulah tegangan aslinya, ya. Bisa kawan-kawan buktikan nanti setelah selesai ini jumperan yang dilepas dipasang, ukur tegangannya, pasti nanti dia akan seimbang setelah kita pasang ke power amplinya, ya. Lalu pertanyaannya selanjutnya, kalau tegangan ini kita lepas jumperannya, dia keluar, ya, tegangannya keluar, artinya bagian blok power supply tidak ada masalah, ya. Walaupun kita jumpai dengan tegangan yang tidak seimbang, karena memang seperti itu aslinya, ya. Artinya power supply ini tidak ada masalah. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya terletak di power amplinya. Dengan cara setelah kita pasang kembali tegangan ini, dia menjadi menghilang misalnya, artinya power amplinya bermasalah, ya. Atau dia menjadi drop, itu di saat kita pasang ke power ampli dia menjadi drop. Di saat kita lepas ke power ampli, tegangan dari power supply, tegangan CT ini dia normal saja, artinya masalah di bagian power amplinya. Power ampli ini terdiri dari dua power, yaitu R dan L, karena dia menggunakan power ampli yang stereo. Maka untuk menganalisa kerusakannya di mana, coba lakukan pengetesan satu persatu. Pasangkan dulu di speakernya di bagian kiri atau kanannya. Di sini ada dua songket. Ini songket speaker yang R dan ini speaker yang L. Ada tulisannya SPKL. Kalaupun tulisannya tidak ada, itu tidak perlu dipermasalahkan. Coba aja satu persatu. Coba yang satu ini, jika suaranya bagus, coba yang ini. Jika suaranya juga bagus, coba dua-duanya. Dan setelah kita pasang speaker kedua-duanya, dia menjadi bermasalah. Suaranya jadi bermasalah. Apa permasalahannya? Ya, sedangkan di saat kita pasang satu blok, dia normal. Kemudian kita pasang yang satu bloknya lagi, dia juga normal. Setelah kita pasang speaker kedua-duanya, L dan R-nya, dia menjadi bermasalah, misalnya serak atau mengecil suaranya. Berarti ada permasalahan di bagian input kontrolnya, input control driver untuk power ampli ini. Mana tegangannya? Biasanya menggunakan tegangan 15 volt. Perhatikan di sini ada dioda Zener di sini dengan kode D611, ya. Ataupun mungkin di mesin lain dengan kode yang berbeda. Yang jelas posisinya di bagian ini ada dioda. Bisa kita telusuri kalau kita ikuti jalurnya ini melalui jumperan masuk ke sini. Ada di sini, coba diperhatikan di sini satu buah elko. Di samping elko CT-nya ini ada satu buah elko. Lihat, dengan nilai 25 volt 2200 ataupun 4700, itu tidak ada masalah, ya. Artinya di plus elko ini, elko 25 volt ini harus ada tegangan 15 volt lebih kurang, ya. Inilah untuk tegangan driver pada power ampli ini. Nah, jika tegangan ini tidak keluar, tidak masuk, maka
suara speaker ini akan hilang atau akan mengecil, bisa jadi juga dia akan serak. Itulah penyebabnya. Nah, setelah kita lakukan perbaikan di sini, terjadi tidak ada perubahan sama sekali. Ya, misalnya tidak ada perubahan, tegangan 15 voltnya sudah masuk, tegangan CT-nya sudah masuk, tapi tidak ada perubahan. Maka kembali ke langkah awal. Setelah kita pasang dua speaker dan kita ukur kembali tegangan di sini, di bagian tegangan CT ini. Setelah kita pasang dua speaker, perhatikan tegangan CT ini, apakah dia sedikit berdenyut? Jika dia sedikit berdenyut, maka permasalahannya terletak di bagian autocoupler dan TL431-nya. Ganti autocoupler dan TL431-nya beserta komponen pendukung yang mana yang rusak itu diperiksa terlebih dahulu. Kemudian lakukan kembali percobaan. Jika sudah selesai semua dipasang, colokan ke PLN, coba dipencet pakai tangan inputnya, harusnya dia sudah keluar suara. Kalau dia sudah keluar normal, maka lakukan pemasangan lebih lanjut dan Anda akan mendapatkan gajian dari perjuangan yang sedikit melelahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, misalnya lampunya berkedip-kedip, ya, atau berdengung, ya, itu kemungkinan besar kerusakan di power amplinya, ya. Dan menurut pengalaman saya, dengan satu cara yang saya ajarkan dari awal tadi, itu sudah cukup untuk mengatasi semua solusi kerusakan di bagian power ampli mesin Polytron XBR ini. Setelah ini selesai semua kita perbaiki, maka kita lakukan uji coba tes menggunakan input secara langsung. Jangan dulu menggunakan input tune controlnya. Gunakan dulu secara langsung dari input sini. Ini ada input di sini, ya. Ini input dari tune control. Ini tidak usah dulu dipakai. Yang perlu itu ini aja. Langsung gunakan input dari sini, kasih musik ataupun suara, entah itu dari DPD, entah itu dari USB, entah itu dari Bluetooth, terserah dari mana, yang penting berikan dia suara. Jika dia keluar normal, barulah kita pasang ke tune controlnya. Setelah kita pasang tune control, timbul permasalahan, misalnya suara menjadi kecil ataupun menjadi serak ataupun menjadi berdengung ataupun menjadi berkedip, ya, bagaimanapun itu artinya permasalahan terletak bagian power supply, bagian tune control, ya. Nah, yang menyebabkan tune control itu rusak dari mana? Itu dulu yang perlu kita pelajari. Tune control bekerja dengan sebuah tegangan, ya, sebuah tegangan yang dia butuhkan itu berapa volt, ya. Ini dia jalur pengapiannya. Ada di sini songket kecil dengan dua buah pin. Ini tegangan min dan plus, ya. Tegangan min dan tegangan plus. Maka ini harus ada tegangan di sini. Misalnya ada yang menggunakan 15 volt, ada yang menggunakan 9 volt, ya. Di mesin ampli Polytron ini juga ada beragam tegangan yang keluar dari sini, ya, tergantung rangkaiannya itu sendiri. Ini jenis rangkaian model lama, tapi tidak jauh berbeda dengan rangkaian model baru sekarang. Mesinnya tetap seperti ini, cuman tidak ada komponen yang dibalik-balik seperti ini. Ini rangkaian lama, komponennya jika kawan menemukan RR seperti ini rangkaian lama, ya. Memang asli dari pabriknya seperti ini, tidak perlu dirubah dan dipindah-pindah lagi karena memang begini aslinya. Kemudian bagaimana kita memastikan kontrol itu rusaknya di mana, ya? Maka cek tegangan ini tadi. Jika tegangan ini ada, setelah dipasang tune control tegangan ini menjadi hilang atau menjadi drop, artinya permasalahan terletak pada tune control. Maka periksa di bagian tune controlnya. Bagian apa yang perlu kita periksa di sana? Bagian input untuk audio
suara ke ampli ini ya. Setelah kita periksa, pastikan tegangannya normal. Pertanyaannya, jika tegangan normal masuk ke tune control sementara suara mengecil, perhatikan di situ bagian inputnya, telusuri lebih lanjut ya. Saya yakin kawan-kawan semua insya Allah akan berhasil mengerjakannya ya. Begitulah ringkasan untuk perbaikan speaker Polytron ini. Cara ini tidak ada duanya dan begitulah selalu cara pengerjaannya. Ingat, yang poin utamanya tadi adalah tegangan CT-nya. Jika kawan-kawan menemukan tegangan CT ini tidak seimbang, jangan dipermasalahkan, karena memang tegangan aslinya tidak seimbang di saat kita lepaskan ke power amplinya. Tapi kalau sudah dipasang nanti dia akan seimbang ya. Misalnya 28 volt minnya, maka plusnya juga akan ikut jadi 28 volt. Kalau dia dilepas ke power amplinya, dia memang tidak seimbang ya. Begitulah tegangan aslinya. Jadi tidak usah bimbang dan bingung lagi. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan teknisi semua dimanapun berada ya. Mohon maaf lebih dan kurang. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan dibagikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam satu solder. Bye bye.